Kenapa ha? Yan tegak. Kenapa? Ini yo. Ah. Ini kom. Cetak, cetak. Israel siam. Takdim salam. Kita berdoa. Doa mulai. Nah, jadi gimana kabarnya pagi hari ini? Siapa yang masuk? Iya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sebagaimana kita dapat berkumpul di masjid muka ini. Oke. Dalam kesempatan ini Bapak akan perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Iskandi Ramadan. Alamat tempat tinggal Bapak di Adusan Sipa. Bapak alumni Winpas Prodi Fikih. Terus Bapak juga alumni Mas Temungko. Ada yang ditanyakan lagi? Status Pak. Status Bapak jomblo. Ada lagi? Hah? Umur Bapak 26. Woi. Tahun. Terus kita Bapak berharap jadi angkatan TNI lah. Tapi karena ya, masih jadi guru ya gimana lagi? Ada lagi mau tanyakan? Ada? Oke. Materi kita apa sekarang? Minggu kemarin sudah dijelaskan kan tentang Al-Quran? Ya. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Dari Allah. Para Allah yang disampaikan oleh melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Cinta Pak, cinta. Oke. Aplaus cinta. Oke, kita lanjut ke materi ke Al-Hadis. Al-Hadis, ada yang tahu Al-Hadis? Apa itu Al-Hadis? Coba kami tunjuk. Hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takwa. Ah ya. Jadi Al-Hadis itu adalah sumber hukum Islam yang kedua, yaitu adalah perbuatan, perkataan, dan perilaku Nabi Muhammad yang diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi udah ngerti kan maksudnya Al-Hadis? Maksudnya Al-Hadis? Kalau sudah ngerti kita lanjut ke macam-macam hadis. Macam-macam hadis itu terbagi 3. Apa aja? Hadis Apa itu hadis qauliyah?
qauliyah itu adalah hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam hidupnya, itu seperti yang diucapkan Nabi Muhammad. Ya, jadi hadis qauliyah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu perkataan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dalam contoh berikut yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Nama amal niat dan nama itu iman awal. Yang artinya bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Jadi amal perbuatan itu tergantung dari niat. Jika niat dia besar kepada Allah Subhanahu wa taala, besar juga pahala yang dia dapatkan. Jadi kita lanjutkan ke fi'liyah. Boleh Pak. Tadi qauliyah. Apa fi'liyah itu? Coba. Hadis fi'liyah yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi hadis fi'liyah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat. Yang itu terdapat pada contoh hadis riwayat Bukhari Muslim, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya sholalah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jika kita umat Nabi Muhammad, kita wajib mengimani Nabi Muhammad SAW, karena iman kepada Nabi dan Rasul ada termasuk iman berapa? Dua. Ayo berapa? Dua. Ayo yang tahu? Ketiga. Dua. Satu. Rasul keempat Rasul Pak. Apa kamu sebutin semua? Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab. Empat, iman kepada Rasul. Lima, iman kepada qada dan qadar. Lagi? Enam, iman kepada maaf Pak, kebalik Pak. Iman yang limanya iman kepada hari akhir. Terus yang keenamnya iman kepada qada dan qadar. Ya, bentar. Terus untuk kamu, apa namanya? Ikan masih Pak. Ikan nasi. Jadi kita lanjutkan ke ini ya, ke materi takririyah. Ada yang tahu apa itu takririyah? Ketetapan Rasulullah Pak. Berhubungan dengan ketetapan. Tepat. Ini ya. Kamu tahu tidak? Ya semua takririyah itu semua ketetapan Rasulullah. Oke. Jadi maksudnya takririyah itu adalah ketetapan Rasulullah, perbuatan atau ucapan yang dilakukan para sahabat, yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad dan sepengetahuan Nabi Muhammad. Ya, walaupun beliau tidak mendiamkan dan menolaknya. Jadi itu dalam contoh pada zaman dahulu ada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya makan sejenis komodo ya. Padahal. Ya, padahal. Karena dia dalam keadaan darurat, maka Nabi tidak membantah atau
membiarkan saja Nabi sahabat itu dan dia hanya melihatnya. Karena maksudnya jadi dalam keadaan darurat apa saja bisa dimakan. Salah dalam keadaan daruratnya. Ibadah kita takriria itu apa itu? Perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad tapi sahabat-sahabat tapi didiamkan atau tidak menolak Nabi Muhammad. Nanti Rasulullah melihat perbuatan sahabat, Rasulullah tidak mengiyakan, Rasulullah juga tidak melarang ya Pak. Ya. Itu disebut takriria. Ya. Artinya takriria itu boleh dilakukan. Kalau di menurut Nabi kalau tidak ada halangannya bisa. Jadi ngerti kan dari 3 macam-macam hadis itu? Nanti Pak. Nah, kita lanjut ke dasar kehujaan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Dibagi berapa hujah al-hadis? Baca. Jadi kita ke Al-Quran dulu. Al-Quran adalah menjelaskan tentang kewajiban mengetahui dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul pada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Ya, yang terdapat pada ayat-ayat berikut. Surat Al-Imran ayat 179 yang artinya Allah sesekali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisikan orang-orang yang buruk munafik dari yang baik mukmin, dan Allah sesekali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang baik. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antaranya rasul-rasulnya, karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Surah Al-Imran ayat 179. Jadi ayat di atas ini menyuruh kaum muslimin agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang mengingkari dan menentang kesuruhannya. Di samping itu, Allah juga memerintah kepada kaum muslimin agar mentaati dan melaksanakan segala bentuk perundang-undang dan peraturan yang dibawakan oleh Rasulullah, baik berupa perintah maupun larangan. Dan itu terdapat pada Al-Quran surat An-Nur ayat 54 yang artinya, katakanlah taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu kalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Surat An-Nur ayat 54. Jadi surat An-Nur ini menyuruh kita harus taat kepada Allah dan Nabi. Kalau kita taat kepada mereka akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ngerti maksud surah An-Nur ini kan? Oke, kalau paham kita lanjut ke Al-Hadis. Al-Hadis yang itu terdapat pada hadis yang disampingkan di Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Beliau bersabda yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Jadi jika kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, maka tidak akan tersesat selamat dunia dan akhirat. Udah ngerti maksud hadis? Jadi kalau sudah ngerti kedua Al-Quran dan Al-Hadis, ini kita lanjut ke
fungsi al-hadis. Apa saja fungsi-fungsi al-hadis? Bayanu tafsir, bayanu tafsir, bayanu tafsir. Apa itu bayan tafsir? Menetapkan dan menguatkan. Apa tadi? Bayanu takrir adalah menetapkan dan menguatkan. Ya. Bayan tafsir itu menetapkan dan menguatkan. Ya, suatu hukum yang ada dalam Al-Quran sehingga hukum-hukum itu menjadi dua sumber. Yang itu dia menetapkan dan menguatkan surah Al-Baqarah ayat 185 yang terdapat pada hadis riwayat Muslim, apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah, apabila kalian melihat bulan maka berbukalah. Jadi hadis ini menguatkan dan menetapkan yang mana di dalam Al-Quran itu hanya perintah-perintahnya saja. Jadi yang dikuatkan itu surah Al-Baqarah ayat 185. Kita lanjut ke bayanut tafsir. Apa itu bayanut tafsir? Takrir? Tafsir. Maaf. Bayanut tafsir itu Pak menjelaskan atau memberi keterangan yang menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat umum atau global. Ya. Bayanut tafsir menjelaskan dan memberi keterangan dan merinci dan menafsirkan Al-Quran. Jadi contoh yang hadis menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 1-5 yang itu hadisnya adalah yang artinya malam Lailatul Qadar pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Surat apa tadi Pak? Surah Al-Qadar 1-5. Jadi tafsir itu menjelaskan keterangan yang lebih rinci kepada Al-Quran dan menafsirkan surat Al-Qadar 1-5. Jadi ada yang mau ditanyakan tentang tafsir? Jadi Pak, pada hakikatnya hadis ini fungsinya untuk apa? Menafsirkan yang bersifat Menafsirkan apa? menafsirkan yang lebih menafsirkan dan lebih merincikan merincikan yang terdapat pada surat Al-Quran Ngomong yang berbeda, Pak. Jadi pada hakikatnya hadis itu untuk menjelaskan, menafsirkan, menguatkan kandungan isi Al-Quran. Ya. Jadi dia menafsirkan dan menguatkan kandungan Al-Quran. Kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, hadis kayak mana? Kan hadis kan termasuk pedoman hidup kita juga, jadi mungkin agak beda jadinya. Kalau Agak beda kayak mana? isi imannya. Jadi hadis kan diimbangi sama Al-Quran. Jadi kalau tidak mengimani hadis, hadis itu cuman kalau sebagai isi-isi atau memperinci maksud dari Al-Quran. ya berarti kalau kita tidak mengimani hadis berarti kita ingkar ya Pak? Enggak juga. Enggak juga, berarti boleh dong? Tapi harus diwajibkan juga. Ini enggak, Pak. Mana rupanya? Yang benar mana? Jadi Kan ada bapak tadi baca adiullah, adi rasul. Kata Allah, kata rasul. Nah, jadi bagaimana sinkronisasinya? Jadi hadis itu menguatkan isi Al-Quran. Jadi kalau harus diwajibkan juga sih untuk mengimani hadis. Jangan pakai sisi, Pak. Wajibkan. Harus mewajibkan hadis juga. Berarti kita wajib meyakini dengan hadis-hadis. Tapi kan tidak semuanya hadis ya Pak. Kayak bapak tadi bilang tadi. Ya ini hadis Bukhari untuk merincikannya saja. Jadi sudah ngerti kan dengan bayanut tafsirnya? Kita lanjut ke bayanut tafsir. Tadi tafsir Pak. Oh, iya. Nah, kita lanjut ke bayanut Tasyrik. tasrik.
Apa itu bayat tasyirik? Tasyirik, Pak. Bayat tasyirik adalah hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, jadi bayat tasyirik itu ialah hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang dimaksud adalah dengan zakat itu membagi atau pemberian zakat fitrah. Nah, itu contohnya. Jadi apa hubungannya dengan Al-Quran, Pak? Kan yang Bapak bilang tadi. Kalau Al-Quran itu cuma memerintahnya saja. Kalau ini cuma ini cara mengeluarkan zakatnya, cara membagi zakatnya. Ya. Jadi yaitu pada contoh hadis berikut, hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia Muslim pada bulan Ramadan Agustus. Kurma dan gandum untuk setiap orang, baik mereka ataupun saya, laki-laki atau perempuan Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksud tasyir menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, itu yang tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran ialah cara membagi atau memberi zakat fitrah. Mana sudah paham ini fungsi-fungsi hadis? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Kamu Sinta ada yang bertanyakan? Jadi kalau tidak ada yang bertanyakan, kita simpulkan. Oke, simpulannya segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu tatapan, baik perkataan dan perbuatan, yaitu dan al-hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ini. Ini. Kalau tidak ngerti ditanyakan aja. Ada tidak? Berapa menit? Oke, kalau tidak ada kita akhiri materi pagi ini. Oke, minggu depan kita lanjut ke tentang ijma. Ya, Pak. Nah, kalian coba minggu depan kalian pelajari apa itu maksud ijma ya. Jadi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id ya. Takdim kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit dulu ya. Ya.